Assalamualaikum sahabat-sahabatku di luar sana. Saya melihat teman-teman dengan cinta dan kasih sayang. Saat ini saya berada di galeri lukisan saya, ya, di workshop saya. Saya selalu melukis tentang langit, ya, tentang kebaikan. Ya. Jadi lukisan saya kayak lukisan ini adalah jembatan Siratal Mustaqim, ya kan. Ini surga, ini padang mahsyar. Ya. Saya melukis tentang hal-hal yang selalu supaya manusia tidak melakukan perbuatan dosa, ya, karena jembatan Siratal Mustaqim atau jembatan Sirat ini itu perjalanan kita nanti setelah mati. Nah, saya sebagai pendakwah seni akan berceramah kali ini tentang tema jangan menduakan Tuhan atau jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman di luar sana kadang-kadang kalau punya masalah lari ke dukun-dukun, ya kan, sakit lari ke dukun-dukun, berobat ke dukun-dukun, sedangkan hospital rumah sakit sudah ada, ya kan. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang berbau mistik, gitu, itu harus dihindari kan. Karena teman-teman, kalau mendoakan Tuhan atau mendoakan Allah Subhanahu wa taala, saya kasih tahu, dosa yang tidak dimaafkan kekal di neraka jahanam ini, ya kan. Jadi teman-teman jangan menduakan Tuhan, harus percaya pada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Mau hidup kek, mau mati kek, pokoknya serahkan saja hidup kamu kepada Sang Kali, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menduakan Tuhan. Kamu punya jabatan, ya kan, di kantor direktur utama, ya kan. Wah, jangan-jangan nih nanti ada yang saya digulingkan nih, ada yang cemburu pada saya nih. Jangan. Terus kamu lari ke orang-orang pintar yang dipanggil, "Mbah, tolong bantuin saya, Mbah. Ya kasihlah bodyguard yang gaib. Jagainlah saya, jagainlah rumah saya." Yang pakai bodyguard gaib itu namanya fiksi, ya, fiction. Jadi jangan percaya dengan yang fiksi, percayalah dengan yang realitas, gitu. Yang dibilang manusia godaannya tuh, musuhnya ada dua versi, yang tidak terlihat dan yang terlihat, gitu. Kalau yang tidak terlihat itu harus pakai kekuatan Tuhan, atau kalau orang Inggris bilang the power of God. Yang terlihat ya kamu harus pakai dirimu sendiri atau bodyguard kalau kamu kaya raya, ya, yang dibilang aku atau Tuhan berkata, aku telah memberikan kamu akal dan hati berpikir sendiri, gitu. Jangan kamu lari ke dukun-dukun, ahli-ahli magic, ahli sihir, ya, itu tidak boleh, ya. Nanti kamu betul-betul celaka 12, ya kan, masuk api neraka jahanam. Jadi jangan percaya dengan yang berbau-bau mistik, ya kan, berbau hantu-hantu, setan-setan, itu adalah fiksi. Saya kasih tahu, kuasa iblis atau kuasa setan itu ada di dunia ini, selalu ada. Tapi kalau teman-teman mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, pasti iblis tidak berani dekat dengan kamu. Perbanyak firman Tuhan supaya teman-teman tidak digoda oleh setan-setan atau hantu blau. Jadi teman-teman harus percaya pada Tuhan 100%, karena kamu hidup dari Tuhan. Kamu bisa kaya dari pemberian Tuhan, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa sehat karena dari pemberian Tuhan, kepada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak mungkin memberi kamu sehat. Jadi kalau kamu sakit, jangan lari ke dukun, jangan lari ke orang-orang ahli sihir, ya kan. Diobatin, Pak, yang bumi, kayak aku dipanggil yang bumi nih, ya, kepada teman-teman. Saya hanya tersenyum sipu-sipu saja. Sebenarnya saya bukan seorang ahli mistik, ya, seorang ahli sihir. Saya adalah hamba Allah yang selalu menyiarkan wahyu di muka bumi ini. Saya hanya mewakili Rasulullah, menerus Rasulullah, untuk mengingatkan teman-teman atau orang-orang di luar sana untuk tidak menduakan Tuhan. Jadi teman-teman jangan takut dengan kemiskinan, ya kan, jangan takut, ya. Kamu kaya pun pasti koit, ya kan, mati juga. Makanya selama kamu kaya, kau berbagi kepada orang-orang miskin, karena kamu mati yang menggali kubur kamu adalah orang-orang yang tidak mampu, ya kan. Makanya berbagilah, ya. Kamu dikasih kaya, tujuannya supaya kamu berbagi ke sesama
manusia di dunia ini. Bukan hanya manusia, tapi pada makhluk hidup. Terima kasih teman-teman di luar sana. Wassalamualaikum. Gracias.